Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Produksi RRI ND untuk edisi hari ini Rabu 7 Januari 2026. Sari Berita. Pencarian hari ke-11 dua warga negara asing Spanyol di Labuan Bajo, tim temukan life jacket dan pintu kapal. Masyarakat Rate Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende meminta kompensasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende terkait pemanfaatan lahan Rate sebagai tempat pembuangan sampah. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pencarian hari ke-11 dua warga negara asing Spanyol, tim temukan life jacket dan pintu kapal. Keluarga korban apresiasi tim SAR gabungan. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Operasi pencarian hari ke-11 terhadap dua korban warga negara asing atau WNA asal Spanyol dalam kecelakaan KM Putri Sakina kembali dilanjutkan tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator atau SMC Fatur Rahman menyampaikan seluruh unsur SAR telah melaksanakan penyisiran di sejumlah titik pencarian. Dalam pelaksanaan pencarian tersebut, tim SAR gabungan menemukan beberapa benda yang diduga berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan. Temuan tersebut antara lain sebuah life jacket, sebuah pintu kapal, serta beberapa serpihan kayu lainnya yang diduga dari kapal tersebut. Sedangkan untuk pencarian dua korban masih nihil. Seluruh temuan berada tidak jauh dari lokasi yang diindikasi sebagai titik tenggelamnya kapal. Terkait dengan pencarian di hari ke-11, upaya yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, beberapa titik pencarian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi arahan pada saat briefing pagi, dan juga kita melihat dari hasil beberapa pergerakan yang dilaksanakan, ada beberapa temuan yang ditemukan. Yang pertama adalah adanya penemuan life jacket, adanya penemuan berupa pintu, dan juga beberapa debris yang lainnya ditemukan. Itu pun diketemukan tidak jauh dari lokasi diindikasikan kapal tersebut mengalami tenggelam. Fatur juga menjelaskan kendala utama dalam operasi pencarian hari ke-11 ini adalah kondisi arus laut yang cukup kuat. Arus tersebut menyulitkan tim, baik saat menggunakan peralatan sonar maupun alat pencarian laut lainnya. Meski demikian, upaya pencarian tetap dilakukan secara maksimal hingga akhirnya beberapa temuan berhasil didapatkan. Lebih lanjut, penggunaan drone udara tetap dilakukan dalam pencarian, meski menghadapi kendala berupa gangguan burung elang yang kerap menyambar drone saat diterbangkan. Sementara itu, drone bawah laut sempat diturunkan, namun hanya dalam waktu singkat sebelum akhirnya ditarik kembali guna menghindari resiko kerusakan akibat arus dan tekanan bawah laut yang cukup kuat. Sementara itu, kakak dari salah satu korban selamat, Alvaro, menyampaikan apresiasinya mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Ia mengaku terharu atas upaya besar yang telah dilakukan dalam misi pencarian tersebut. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak berwenang yang terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan ini. Terima kasih banyak, kami sungguh terharu dengan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Pada awal operasi banyak orang yang terlibat, namun mungkin saat itu kami belum memiliki peralatan yang memadai. Sekarang peralatan tersebut sudah ada dan situasinya bisa lebih terkendali. Meskipun operasi masih terus berlangsung, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan terhadap operasi ini dan membuktikan bahwa begitu banyak orang dapat memberikan banyak hal. Masyarakat di sini menunjukkan kepedulian dan ketulusan hati dan kami sangat bersyukur atas hal itu.
Diketahui saat ini pencarian telah memasuki hari ke-12 dan dijadwalkan masih akan berlangsung hingga Rabu 7 Januari 2026 mendatang. Adapun saat ini, 2 korban masih dinyatakan hilang serta masih dalam proses pencarian. 2 korban lainnya berhasil ditemukan pada Jumat 29 Desember 2025 lalu dan Minggu 4 Januari 2026. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Masyarakat Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, meminta kompensasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende terkait pemanfaatan lahan Rate sebagai tempat pembuangan sampah. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan. Tuntutan itu mengemuka seiring rencana pemindahan lokasi pembuangan sampah dari TPA Rate ke TPST baru di Desa Iramari, Kecamatan Nangapendah. Permintaan tersebut disampaikan melalui perwakilan warga yang menilai selama bertahun-tahun masyarakat Rate menanggung dampak langsung dari aktivitas pembuangan sampah Kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Kanise mengatakan tuntutan kompensasi diajukan oleh seluruh warga masyarakat Rate dan tuntutan itu menjadi bagian dari upaya penyelesaian sosial dan lingkungan sebelum TPA Rate benar-benar tidak lagi difungsikan. Kanise menjelaskan salah satu tuntutan utama warga Rate adalah penanganan air bersih melalui PDAM serta pemasangan meteran gratis untuk 100 unit sambungan rumah, pembangunan tembok atau tanggul penahan abrasi di wilayah pantai Rate sepanjang 250 meter. Tuntutan lainnya mencakup penyemprotan rutin di area TPA minimal 2 kali sebulan untuk menekan hama lalat. Warga juga meminta pemeriksaan kesehatan berkala serta pemberian vitamin antibodi. Di bidang sosial dan keagamaan, masyarakat Rate meminta penyelesaian pembangunan atap dan pagar Masjid Al-Jihad Rate. Selain itu, warga juga mengusulkan pengadaan 4 unit tenda jadi ukuran 4 kali 6 meter dan kursi untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan. Atau sanksi administrasi itu ditetapkan tanggal 7 Mei berlaku sampai November. Lalu di bulan Desember kami ajukan dispensasi untuk lanjutan pemanfaatan TPA Rate. Dasar kami mengajukan itu karena 2 kali evaluasi melalui kunjungan dari tim kementerian melihat bahwa ada progres dalam penanganan. Kanise menambahkan warga juga meminta pemerintah segera merehabilitasi ulang TPA Rate setelah lokasi pembuangan sampah dipindahkan ke TPST baru. Rehabilitasi dinilai penting agar lahan bekas TPA Rate tidak lagi menimbulkan dampak lingkungan. RRI Endervinus Fula melaporkan. Sementara itu, 1 unit rumah di wilayah Kelurahan Roworena Barat alami kerusakan akibat tertimpa material longsor. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Ende pada Senin 5 Januari 2026 menyebabkan terjadinya longsor di wilayah Kampung Samba, Kelurahan Roworena Barat, Kabupaten Ende. Akibat peristiwa longsor tersebut menyebabkan 1 unit rumah milik Ferdinandus Woge, warga RT 06 RW 03 Samba mengalami kerusakan berat akibat tertimpa material longsor berupa batu dan pasir. Kepada RRI, Ferdinandus menuturkan longsor yang terjadi pada tengah malam tersebut menyebabkan tembok rumahnya jebol dan mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk mengevakuasi material longsor yang menimpa rumahnya. Kemarin sore sekitar jam 5, setengah 5 begitu ada hujan lebat sampai tadi malam juga. Jam 7 di sini, jam 7 jam 8 ada hujan lagi gerimis. Pas jam setengah 12 lewat begitu ada longsor dari atas. Kami juga semua sudah tidur dan anak mantu saya belum tidur, masih ada di kamar sebelah. Akhirnya longsor, posen jendela kamar jebol. Saya dibanguni oleh mereka, bilang ada longsor. Saya bangun, saya lihat kejadian sudah terjadi. Kita hanya saya harapkan minta bantuan, mohon bantuannya supaya bisa membersihkan ini belakang dan bisa jalan kerja tembok. Menanggapi peristiwa tersebut, Lurah Roworena Barat Vincent Dami menghimbau warga di Roworena Barat untuk tetap mewaspadai cuaca buruk dengan intensitas hujan yang masih tinggi saat ini dan mengharapkan kepada warga untuk segera melapor jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan bencana. Ya, melihat kondisi alam sekitar yang tanahnya banyak tanah numpang,
Saya mengimbau agar masyarakat Rawamangun Barat untuk selalu waspada dan melaporkan ke kelurahan apabila ada kejadian yang tak terduga. Sementara itu, Babin Kamtipmas Kelurahan Rowarena Barat, Aibda Yahya Tonuweni Esos, pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan kepada warga binaannya agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana seperti tanah longsor di wilayah atau tempat tinggalnya masing-masing. Selaku Babin Kamtipmas di Kelurahan Rowarena menghimbau untuk semua warga masyarakat di Kelurahan Rowarena Barat dan Desa Bomba melihat curah hujan yang cukup tinggi di akhir-akhir ini. Saya mengimbau kepada semua warga masyarakat di wilayah tugas saya, yakni Kelurahan Rowarena dan Rowarena Barat, Desa Bomba, untuk selalu waspada bagi bapak mama yang tinggal di lereng-lereng kampungan, karena kita lihat curah hujan yang semakin tinggi akan berpotensi terjadinya longsor. Adapun kejadian longsor tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban mengalami kerugian secara material. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kunjungan wisata ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno ND pada libur Nataru 2025 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya secara signifikan. Laporan Suimam. Juru kunci situs, Safrudin, mengatakan kunjungan wisatawan ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno di ND tercatat sekitar 300-an orang selama libur Nataru 2025. Menurutnya, jumlah kunjungan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode libur Nataru tahun 2024, yang mana pada tahun lalu jumlah pengunjung mencapai sekitar 500-an orang. Dijelaskan, mayoritas pengunjung berasal dari luar daerah ND. Selain wisatawan domestik, situs bersejarah tersebut juga dikunjungi wisatawan lokal serta wisatawan mancanegara. Selain wisatawan, Safrudin berharap kalangan pelajar turut memanfaatkan situs tersebut sebagai sarana pembelajaran. Ia mengajak pelajar dari tingkat TK hingga perguruan tinggi untuk tidak ragu berkunjung dan mengenal sejarah Bung Karno. Apa yang dikatakan Bung Karno itu jas merah, itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makanya tamu-tamu yang berdatangan baik dari tingkat nasional maupun dari tingkat wisatawan asing, wisatawan lokal, bahkan juga dari para pelajar TK sampai dengan perguruan tinggi, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan datang berkunjung sekalian bersilaturahmi ke Rumah Pengasingan Bung Karno. Ia melanjutkan, kunjungan pelajar sangat penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sejak dini. Situs ini diharapkan terus menjadi ruang edukasi sejarah bagi generasi muda ND dan Indonesia. Safrudin menambahkan, situs Rumah Pengasingan Bung Karno masih menjadi destinasi penting wisata sejarah dan edukasi di Kabupaten ND. Kita beralih ke berita lainnya. Warga Kecamatan Riung menyuarakan keresahan mereka soal sampah yang berserakan di kawasan wisata. Hingga kini belum ada tempat pembuangan akhir TPA resmi yang bisa menampung sampah rumah tangga maupun sisa aktivitas wisatawan. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Warga Kecamatan Riung menyuarakan keresahan mereka soal sampah yang berserakan di berbagai sudut wilayah. Hingga kini belum ada tempat pembuangan akhir atau TPA resmi yang bisa menampung sampah rumah tangga maupun sisa aktivitas wisatawan. Akibatnya sampah plastik dan botol minuman kerap terlihat menumpuk di pinggir jalan maupun dekat pantai. Kondisi ini membuat warga merasa tidak nyaman. Mereka harus mencari cara sendiri untuk membuang sampah, mulai dari membakar hingga menimbun yang tentu saja tidak ramah lingkungan. Beberapa warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, namun solusi permanen belum juga hadir. Arifin, warga Riung, kepada RRI mengatakan hingga saat ini belum ada tempat pembuangan akhir atau TPA di Riung. Sampah-sampah kimia dan sampah anorganik menumpuk dan kadang dibakar yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Untuk di Riung, tempat pembuangan akhir, pembuangan sampah itu memang menjadi kendala dari waktu ke waktu. Sampai hari ini tidak ada jalan keluarnya karena tidak ada TPA, sehingga banyak sampah-sampah kimia, sampah-sampah anorganik
itu menumpuk saja. Ya solusinya hanya bisa dibakar yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Itu terganggu sekali bagi wisatawan. Masalah sampah ini juga berdampak langsung pada sektor pariwisata. Riung dikenal sebagai pintu masuk menuju Taman Laut 17 Pulau, destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Sayangnya pemandangan indah laut dan pulau-pulau kecil sering terganggu oleh sampah yang berserakan di sekitar kawasan wisata. Wisatawan pun mulai mengeluhkan kenyamanan mereka. Ada yang menyebut pengalaman berlibur jadi kurang maksimal karena harus melihat tumpukan sampah di lokasi yang seharusnya bersih dan alami. Pelaku usaha wisata khawatir kondisi ini bisa menurunkan minat kunjungan ke Riung jika tidak segera ditangani. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan membangun TPA atau menyediakan sistem pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan juga dianggap perlu. Dengan langkah nyata, Riung bisa tetap menjaga citra sebagai destinasi wisata alam yang indah dan nyaman. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ND Timur dipastikan kembali melayani masyarakat setelah sempat terhenti sementara akibat pergantian tahun anggaran. Operasional dapur SPPG dijadwalkan kembali berjalan mulai 8 Januari 2026. Rikardus Kota melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ND Timur dipastikan kembali beroperasi mulai 8 Januari 2026. Kepastian ini disampaikan Kepala SPPG ND Timur, Luciani Christine Redobage, menyusul terbitnya Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. Luciani mengatakan operasional dapur SPPG sempat terhenti sementara akibat proses administrasi pergantian tahun anggaran. Penghentian tersebut bersifat sementara dan akan kembali normal setelah dana tahun anggaran 2026 tersedia. Menurutnya, dana baru dijadwalkan mulai turun pada 6 hingga 7 Januari sehingga dapur SPPG ND Timur dapat kembali beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. Jadi kami ada surat edaran nomor 1 tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional bahwa kami dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan beroperasi kembali di tanggal 8 Januari 2025. Kami sedang menunggu dana baru di tahun anggaran 2026 yang akan turun mulai dari tanggal hari ini, tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 7 sehingga tanggal 8 dapur baru bisa dioperasi. Saat ini SPPG ND Timur didukung 47 relawan yang terbagi dalam 6 divisi, mulai dari persiapan hingga distribusi dan keamanan. Adapun jumlah penerima manfaat mencapai 3.234 orang yang berasal dari 1 PAUD, 1 SD, 2 SMA, serta 8 titik posyandu. Seluruh penerima manfaat tersebut akan kembali mendapatkan layanan makan bergizi gratis atau MBG. Program ini dijadwalkan kembali berjalan serentak mulai 8 Januari 2026. RRI ND Rikardus Kota melaporkan. Sementara itu, program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ND Timur menyasar ribuan penerima manfaat di sektor pendidikan dan kesehatan. Lady Badin melaporkan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ND Timur, Luciani Christine Redobage kepada RRI Selasa kemarin menyebutkan total penerima manfaat saat ini mencapai 3.234 orang dengan rincian penerima manfaat di sekolah yakni 1 PAUD, 1 SD, dan 2 SMA serta 8 titik ke posyandu. 8 posyandu tersebut melayani sebanyak 341 ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita. Seluruh penerima manfaat akan menerima makanan bergizi gratis MBG pada setiap hari mulai Senin dan Jumat sejak Kamis 8 Januari 2028 nanti bersama dengan layanan di sekolah. Penerima manfaat ini saat ini dapur kami sendiri yaitu 3.234 dengan 1 PAUD, 1 SD, dan 2 SMA serta 8 titik posyandu. Itu terdiri dari posyandu Asri yaitu berjumlah 43, posyandu Everbia 55, posyandu Bita Beats 60, posyandu Simponi 20, posyandu Koroworo 2 36,
Posyandu Adinda 21, Posyandu Lorong BNI 33, Posyandu Durian 69, dan Posyandu Anggrek 25. Dengan jumlah posyandu itu ada 341 orang. Terkait respon masyarakat, Luciani menegaskan bahwa tidak terdapat keluhan berarti dari para penerima manfaat. Masukan yang diterima sejauh ini sebatas rekomendasi menu makanan. Menanggapi kritik di media sosial terkait menu tertentu seperti burger, Lucy menegaskan pihaknya tetap berpedoman pada standar gizi. Puji Tuhan tidak ada yang komplain, yang ada hanya masukan-masukan dari penerima manfaat seperti rekomendasi makanan-makanan yang mereka seperti request makanan, ayam geprek, bubur kacang hijau, nugget, dan lain-lain untuk burger. Selagi menu itu masih masuk di dalam kebutuhan gizi anak dan juga tidak dikomplain oleh sekolah maupun penerima manfaat, jadi kami masih tetap distribusikan. Dalam operasionalnya, SPPG ND Timur juga bekerja sama dengan BUMDes dan Koperasi Merah Putih, serta menyerap pasokan bahan pangan dari petani lokal. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Kose, Warisan Rasa dari Bambu Nagekeo bersama reporter Rahma Suci. Bara api dan bambu berpadu menjadi saksi. Bukan sekedar hidangan, melainkan bahasa sunyi masyarakat Nagekeo dalam merawat kebersamaan dan warisan leluhur. Kose, warisan rasa dari bambu Nagekeo. Di tanah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, aroma bambu terbakar bukan sekedar tanda dapur sedang menyala. Di sanalah sebuah tradisi hidup diwariskan dari generasi ke generasi. Namanya kose. Kose adalah cara memasak nasi bersama daging atau bahan makanan lainnya di dalam bambu. Namun lebih dari sekedar makanan, kose adalah simbol kebersamaan, gotong royong, dan identitas budaya masyarakat Nagekeo. Proses membuat kose dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Masyarakat lebih dulu mencari bambu yang tepat, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Kesalahan dalam memilih bambu dapat membuatnya pecah saat dibakar dan juga bisa merusak seluruh prosesnya. Kita cari bambu, tapi bambu itu kita cari yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, supaya pas proses pembakaran itu dia tidak pecah. Kose ini kita pilih bambu yang namanya pering ya, bukan bambu-bambu yang besar ya. Kalau terlalu besar kan lama proses masaknya itu. Jadi kita cari posisi bambu peringnya itu yang sedang-sedang. Beras merupakan bahan utama dalam membuat kose. Beras dimasukkan ke dalam bambu dengan catatan sebelumnya api sudah disiapkan hingga menjadi bara agar panasnya merata dan bambu tidak terbakar terlalu cepat. Untuk menjaga hasil masakan tetap bagus, pelepah pisang juga digunakan sebagai alas dan pelapis bagian dalam bambu. Cara sederhana, namun syarat akan pengalaman turun-temurun. Pisang dia punya lepas itu. Untuk isi, untuk alat itu bagian dalam ini bagus daripada kita kabut gampang. Jika ingin aroma yang lebih harum, masyarakat Nagekeo biasa menambahkan rempah khas daerah yang dikenal dengan sebutan sungalea. Bukan satu jenis rempah, melainkan racikan hasil bumi setempat seperti jahe dan bawang putih. Rempah ini dicampurkan langsung ke dalam beras sebelum dimasukkan ke dalam bambu. Pada saat dibakar, aroma rempah tersebut bercampur dengan uap panas dan asap bambu yang menghasilkan wangi yang khas untuk menjadi ciri kose Nagekeo. Kose bukan makanan yang dibuat setiap hari. Ia hadir pada saat-saat khusus,
saat upacara adat, pernikahan, atau ketika menerima tamu terhormat. Di Nagekeo, kose adalah sebuah bentuk penghormatan. Sajian istimewa yang menandakan nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, jadi kalau untuk kose ini memang karena prosesnya seperti ini, jadi kita buat di saat-saat khusus ya. Di saat-saat mungkin ada penerima tamu terhormat seperti ini, jadi ada penyajian yang lain selain yang masak ini kita buat seperti ini. Lalu yang berikut yang kalau untuk kita di sini biasanya dibuat di saat kegiatan adat itu. Seperti kami di sini kan seperti sopat, itu yang pertama yang untuk kasih nenek moyang itu yang awalnya kita harus buat kose ini. Tidak ada acara-acara tamu datang, apa kita tetap buat seperti ini supaya mereka tetap lihat, tetap lestarikan itu. Salah satu budaya yang harus tetap kita jaga dan pelihara. Kose juga bukan sekedar makanan dalam bambu. Ia adalah warisan rasa, kearifan lokal, dan identitas budaya yang harus dijaga bersama-sama. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, inilah kose, budaya yang terus hidup selama masih ada tangan yang mau merawatnya. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.